Suku Batak merupakan suku yang berasal dari Sumatera Utara dari rumpun etnis yang mendiami sebagian besar wilayah di beberapa kabupaten di Sumatera Utara. Suku Batak dibagi menjadi 6 subsuku atau yang disebut dengan istilah Puak. Subsuku dari suku Batak yaitu suku Batak Toba, Karo, Angkola, Mandeling, Pakpak, dan Simalungun. Mengutip dari buku Suku-suku Bangsa di Sumatera karya Gianto, nenek moyang dari suku Batak merupakan kelompok Proto-Melayu atau yang biasa disebut juga sebagai Melayu Tua. Pada mulanya kelompok Proto-Melayu berasal dari Asia Selatan. Lalu kemudian mereka bermigrasi ke Indonesia melalui Pulau Sumatera lewat Semenanjung Malaya. Setelah sampai di Pulau Sumatera, kelompok tersebut menetap di sekitar Danau Toba, Sumatera Utara. Kemudian, kelompok tersebut membuat permukiman di Cianjur mula-mula. Seiring berjalannya waktu, permukiman ini berkembang dan menyebar ke wilayah di sekitarnya. Di antara banyaknya sejarah suku Batak masih menimbulkan kerancuan. Oleh karenanya tidak ada yang pasti tentang asal-usul suku Batak. Suku Batak terkenal dengan tarian khasnya yang disebut dengan tortor. Pada awal Batak purba tari tortor ialah persembahan bagi roh leluhur dengan ciri khas penggunaan properti berupa patung yang dibuat dari batu. Menurut Togar Manaibaho, seorang praktisi dan pencinta budaya tari tortor berkembang. Tarian ini digunakan untuk upacara panen, penyembuhan, kematian, serta pesta atau hiburan anak muda. Namun sebelum melaksanakan tarian itu, perlu melalui ritual tertentu. Pada masa penjajahan, tarian ini menjadi kesenian yang menghibur para raja yang juga merupakan bentuk perlawanan kepada tentara Belanda. Raja-raja itu memanfaatkan bunyi dari tari tortor sebagai sebuah isyarat untuk masyarakat. Seiring perkembangannya, tari tortor semakin sering digunakan untuk berbagai kegiatan baik sebagai ritual, hiburan, dan penyambutan acara. Takut dan taat pada Tuhan. Sebelum tari dimulai, harus ada musik persembahan pada Yang Maha Esa. Pesan ritual untuk leluhur dan orang-orang masih hidup yang dihormati. Yang terakhir adalah pesan untuk khalayak ramai yang hadir dalam upacara. Tortor mula-mula ini memiliki makna yang melambangkan ketulusan, keikhlasan, dan juga kebersihan hati. Tortor Sumba juga memiliki makna berupa penghormatan untuk alam semesta agar senantiasa mendapatkan perlindungan. Tortor Hasahaton dan Sitiotio memiliki makna berketurunan, sehat, dan berkecupan. Sebagai bentuk persembahan dan penghormatan arwah leluhur, masyarakat Batak sebagai penghubung untuk menyampaikan doa-doa dan pemujaan kepada penguasa alam dan sebagai sarana hiburan masyarakat. Adapun suku Batak memakai alat musik tradisional sebagai pengiring tari tortor. Alat musik itu disebut margondang yang memiliki 3 konsep, yaitu margondang pesta. Alat musik menyertakan gondang untuk mengungkapkan kegembiraan. Jenis alat mask ini yaitu gondang naposi, gondang mangompo jabu memasuki rumah, dan gondang pembangunan gereja. Selanjutnya, gondang adat. Alat musik ini dipakai untuk kegiatan menyertakan gondang sebagai sistem kekerabatan. Gondang dipakai yaitu gondang panbaulin anak perkawinan, gondang sormatua kematian, dan gondang mamampe marga pemberi marga. Ada juga margondang religi yang dipakai untuk upacara keagamaan. Upacara ini dilakukan oleh Batak purba. Sedangkan alat musik untuk upacara kematian yang dipakai adalah gondang, hasapi, taganing, dan ogung. Alat musik selanjutnya dalam penggiring tarian tortor ialah seruling, ogung, serunekel, hasapi. Alat musik inilah yang biasanya menjadi penggiring dalam tarian tortor dalam suku Batak. Alat musik tari tortor memiliki peran yang sangat vital dalam menghidupkan dan mengisi setiap detik gerakan dalam tarian. Kehadiran gondang, serunekel, dan seruling memberikan karakter tersendiri pada tari tradisional ini. Mereka memainkan nada-nada dengan ritme yang bertautan antara satu alat musik dengan alat musik lainnya. Melalui alat musik tari tortor inilah keselarasan suara, irama, dan gerakan tari menjadi sebuah keindahan yang mampu mempesona mata dan hati siapapun yang menyaksikannya. Adapun jenis-jenis tari tortor dan fungsinya meliputi
Pertama, tortor pangurason pembersihan. Jenis tari tortor pangurason biasanya dilakukan saat ada pesta besar. Tarian ini berfungsi sebagai permohonan dan pembersihan agar pesta bisa berjalan lancar. Biasanya sebelum diadakan sebuah pesta, masyarakat Batak akan membersihkan tempat dengan jeruk purut. Kegiatan itu dipercaya bisa menjauhkan dari bahaya dan bencana. Kedua, tortor Sipitu Cawan atau Tujuh Cawan. Saat ada pengangkatan atau penobatan Raja Batak, maka tari tortor Sipitu Cawan akan dipertunjukkan. Jenis tari tortor satu ini menggambarkan kisah 7 putri kayangan yang turun ke bumi untuk mandi di Gunung Pusuk Buhit. Lalu pada saat yang sama, datang pula pisau 7 sarung atau pisau Sipitu Sasarung. Ketiga, tari tortor tunggal Panaluan. Jenis tortor tunggal Panaluan biasa dilakukan saat ada sebuah desa yang terkena musibah. Biasanya jenis tarian ini dilakukan oleh para dukun agar bisa mendapat petunjuk untuk mengatasi masalah yang ada. Biasanya kostum atau pakaian yang dipakai oleh penari untuk melakukan tari tortor ialah menggunakan kostum yang terbuat dari kain ulos. Ulos sendiri merupakan salah satu kain tradisional yang khas dari Batak. Warna dari kain ulos ini umumnya adalah hitam, merah, dan putih dengan hiasan tenun dari benang yang terbuat dari perak atau emas. Adapun perlengkapan-perlengkapan pementasan atau properti yang digunakan pada tari tortor berbeda-beda sesuai dengan jenis tarian dan makna yang ingin disampaikan penyelenggara acara. Jika tarian ini akan ditampilkan sebagai sebuah ritual keagamaan, maka properti yang wajib ada dan akan digunakan adalah patung batu. Kemudian, patung batu tersebut akan dirasuki oleh roh leluhur. Patung tersebut pun nantinya akan bergerak sesuai dengan irama musik gondang. Sedangkan, jika tari tortor akan ditampilkan sebagai sebuah sarana hiburan atau perayaan, maka penari tak perlu mengenakan properti apapun untuk pertunjukannya. Biasanya tari tortor diiringi musik dengan judul Sinanggar Tulo, yang mana Sinanggar Tulo diciptakan oleh S.D. yang kemudian dipopulerkan oleh Vicky Sianipar. Lagu Sinanggar Tulo memiliki makna dan bercerita tentang orang tua yang sedang menasehati anaknya. Si anak merasa kebingungan untuk mencari jodoh. Lalu orang tuanya menasehati dengan nilai-nilai adat ketika ingin mencari jodoh agar kehidupannya tidak ada masalah. Seperti diketahui, kekayaan budaya bangsa Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, salah satunya lagu daerah. Hampir tiap daerah memiliki lagu daerahnya sendiri dengan berbagai pesan, makna, peruntukan, dan ciri khas yang kental. Mengenal lagu daerah termasuk Ayo Mama tak hanya menambah pengetahuan tentang budaya bangsa, namun juga sebagai cara untuk turut melestarikannya.